Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Yohanes 16 ayat 24 menjadi dasar dalam kita memasuki ibadah pada hari ini. Dikatakan kepada kita demikian, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Mari kita bersama menaikkan pujian kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam kidungku. Dipersilakan duduk kembali, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah Sorgawi, Allah yang senantiasa menyatakan kebaikan dan pemeliharaan atas hidup kami. Kami berterima kasih akan hal itu, namun di sisi lain kami sadar, kami seringkali tidak menanggapi kebaikan Tuhan. Terbukti apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, seringkali bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Ampuni ya Tuhan seluruh dosa dan kekurangan kami, kesalahan kami. Kiranya Tuhan menyucikan sehingga kami menjadi layak oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ketika Tuhan mengampuni dosa kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2.
Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang, Tuhan, padamu. Walaupun kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi ketika kita mau mengakui dosa kita di hadapan-Nya, Dia berkenan untuk menerima kita dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana dinyatakan dalam berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian dari PKJ 103 bait 1 dan 2. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang selalu menyatakan kebaikan, hari ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menaungi kami, sehingga apa yang kami dengarkan menjadi kekuatan iman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini bacaan Injil kita diambil dari Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13, hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikannya kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman kita tidak asing dengan sebuah istilah yang mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Melalui doa, orang percaya dapat belajar untuk memiliki kebergantungan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Pertanyaan adalah, mengapa doa sedemikian penting? Mengapa sampai kemudian disebut sebagai nafas hidup orang percaya? Orang yang tidak bernafas itu akan mati. Kalau disejajarkan doa adalah nafas, berarti orang yang tidak berdoa akan mati. Mati di sini tentu bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Sudah tidak lagi memiliki hubungan atau relasi dengan Allah. Sehingga ketika dikatakan bahwa doa itu merupakan sesuatu yang sangat penting, karena melalui doa orang bisa merasakan bagaimana relasinya dengan Tuhan. Kalau dia punya relasi dengan Tuhan itu baik, maka hidupnya akan tangguh. Berbagai macam persoalan yang muncul dalam hidupnya itu tidak akan membawa dia untuk putus asa. Itulah sebabnya relasi dengan Tuhan itu akan membawa seseorang memiliki ketangguhan menghadapi realita hidup yang dijalaninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini
merupakan sebuah kisah ketika Yesus sedang berdoa dan setelah selesai atau berhenti dari doanya, para murid itu memohon kepada Yesus sebagai gurunya untuk mengajarkan berdoa. Pertanyaannya adalah, apakah murid-murid tidak pernah berdoa? Tentu saja karena sering bersama dengan Yesus pastilah. Tetapi murid-murid itu melihat ada sebuah komunitas, di mana dalam bacaan kita itu adalah komunitas Yohanes. Mereka juga ingin memiliki ritual-ritual doa seperti yang diajarkan oleh Yohanes. Nah, ketika murid-murid mengungkapkan isi hatinya, Yesus kemudian mengajarkan doa sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas tadi. Memang berbeda dengan Matius, karena Matius itu konteksnya sebuah pengajaran atau itu bagian dari khotbah di bukit. Nah, sedangkan Lukas ini dikaitkan dengan kalau di Matius masih dikaitkan dengan bagaimana orang itu harus berdoa. Kalau di Lukas ini ketika Yesus menghadapi ketika Yesus menghadapi murid yang melihat terkait dengan doa dari kelompok Yohanes, maka Yesus hendak menekankan bukan caranya, bukan itu yang penting, tetapi bagaimana hati yang berdoa, bagaimana isi doa, bagaimana sikap doa. Itulah sebabnya Yesus memberikan contoh doa sebagaimana doa yang diajarkan di dalam Lukas. Yesus menekankan bahwa doa yang disampaikan itu adalah doa seperti seorang anak meminta sesuatu kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah, perumpamaan, dan juga contoh-contoh yang sebenarnya melalui bacaan ini sangat jelas. Ketika ada seseorang sudah malam, kemudian karena dia kedatangan tamu, dia tidak punya apa-apa, kemudian dia datang kepada tetangganya yang adalah sahabatnya supaya memberikan roti untuk disuguhkan kepada tamunya. Apakah seorang tetangga tadi akan mengatakan, saya sudah tidur? Ternyata tidak. Mengapa tetangga itu kemudian mau memberikan? Karena di dalam permohonannya kepada tetangga, kalau di dalam Alkitab tadi dikatakan tidak malu, tidak tahu malu. Tidak malu. Artinya apa? Artinya orang yang meminta roti tadi jujur sehingga orang itu memberi. Lalu kemudian yang kedua, di sini juga diceritakan bagaimana seorang anak meminta ikan kepada ayahnya. Walaupun ayah itu bukan ayah yang sangat baik, tetapi tidak mungkin kalau anak itu meminta ikan akan diberi ular, atau meminta telur itu akan diberi kalajengking. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa yang menjadi permintaan anak ini adalah hal yang wajar, tidak mengada-ada. Dia butuh lauk, dia minta ikan. Dia butuh lauk, dia minta telur. Karena itu permintaan yang wajar, maka bapaknya memberikan itu kepada anaknya.
Dan ketika anak itu meminta, kalau seorang ayah yang tidak sempurna saja bisa memberikan, apalagi Bapa yang di sorga. Yesus hendak menekankan, kalau kita berelasi dengan Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, maka pasti akan diberi, pasti akan mendapat, pasti pintu akan dibukakan. Bukan bagaimana cara berdoa, tetapi bagaimana hati kita di dalam kita berdoa. Bagaimana sikap kita di dalam kita berdoa. Apakah permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan itu adalah permohonan yang baik? Kenapa dikatakan baik? Karena seorang yang kedatangan tamu tadi kan baik, ingin menjamu tamunya. Seorang anak yang minta kepada bapaknya itu juga permintaan yang baik. Untuk dia bisa makan. Itu yang pertama. Jadi permohonan di dalam doa itu yang pertama harus baik. Baik bukan menurut kita, tetapi baik menurut Tuhan. Yang kedua, harus disampaikan dengan jujur, tidak usah malu-malu. Kita bicara kepada Tuhan, tidak perlu malu, sampaikan itu apa adanya. Jujur. Lalu apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu yang wajar. Jangan kemudian kita anak kecil, kemudian kita anak kecil itu berdoa misalnya, Tuhan, kiranya Tuhan memampukan saya bisa nyetir mobil misalnya. Ya itu enggak wajar. Doa yang kita sampaikan harus wajar. Permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan itu juga harus wajar. Selanjutnya, doa yang kita sampaikan itu juga harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Saya butuh makan hari ini, berikanlah makan secukupnya. Kalau sudah cukup, ya sudah. Jadi sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau itu kita lakukan, kalau itu dilakukan oleh para murid dalam sikapnya ketika dia berdoa, pasti Bapa yang di surga akan memberikan. Pasti para murid akan mendapatkan apa yang menjadi permohonannya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, jika kita berdoa, maka kita harus sadar betul apakah permintaan kita itu baik, apakah permintaan kita itu jujur, apakah permintaan kita itu wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Tidak mengada-ada, tidak ingin melebihi apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kalau itu kita sampaikan, pastilah seperti seorang bapak tadi, anaknya membutuhkan telur, ya dia pasti akan berikan telur. Mungkin dalam hati kita bertanya, kenapa doa saya selama ini tidak dijawab atau belum dijawab? Ya mari kita lihat, jangan-jangan permohonan kita kepada Tuhan itu bukan permohonan yang baik. Baik menurut Tuhan, bukan baik menurut kita. Jangan-jangan kita tidak jujur. Jangan-jangan permohonan kita itu tidak wajar.
Dan jangan-jangan permohonan kita itu hanya untuk memuaskan keinginan kita. Kalau itu yang terjadi, jangan pernah berharap. Doa kita juga tidak akan terwujud, terkabul. Tetapi ketika kita berdoa dengan jujur, dengan wajar, untuk hal yang baik menurut Tuhan dan sesuai dengan kebutuhan kita, tidak akan pernah Tuhan tidak memberi. Pasti Dia akan memberi. Mintalah, maka kamu akan diberi dan kamu akan mendapat. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan hati dalam doa. Allah di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kami, sehingga kami tidak akan pernah berkekurangan ketika kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa pergumulan hidup kami sebagai gereja Tuhan. Tuhan memanggil kami supaya kami menjadi berkat. Tuhan memanggil kami supaya kami melaksanakan panggilan Tuhan, memberitakan kabar baik. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga gereja Tuhan dapat melaksanakan tugas panggilan itu. Di tengah melaksanakan tugas panggilan ada begitu banyak pergumulan ekonomi rumah tangga kami. Kiranya Tuhan menolong dalam pergumulan yang ada supaya ekonomi rumah tangga kami senantiasa tercukupi oleh karena berkat-berkat Tuhan, dan segala beban yang harus kami tanggung, Tuhan pasti mencukupkan itu semuanya. Kami juga berdoa untuk kehidupan anak-anak kami dalam studi mereka. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Tuhan senantiasa ada bersama mereka supaya mereka dapat menjalani tugas tanggung jawabnya dengan baik. Pergumulan anak-anak kami terkait dengan pekerjaan dan juga terkait dengan pergumulan pribadinya, Tuhan yang akan menopang mereka
dalam segala hal supaya mereka senantiasa mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo. Kiranya tangan kasih Tuhan terus menjamah mereka, sehingga mereka berangsur-angsur pulih dan kembali boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk keluarga yang senantiasa mendukung dalam proses pemulihan. Berkat Tuhan tercurah atas mereka semuanya. Kami hendak menyerahkan sepenuhnya atas hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun itu bentuk pergumulan kami, kiranya Tuhan memakai pergumulan itu untuk mendewasakan iman kami. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat dan pertolongannya senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita mensyukuri berkat tersebut melalui persembahan yang kita yang didasarkan pada 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 302. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa kami antarkan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kami mengadakan ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu menaungi kami dan menuntun kami sehingga ibadah pada pagi hari ini bisa kami rasakan dengan sukacita kami.
Dan pada kesempatan pagi hari ini kami mengumpulkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan pada kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah ya Tuhan persembahan yang tidak seberapa ini, tapi karena berkat dan kemurahan Tuhan, persembahan ini kiranya nanti bisa bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apabila ada kekurangan kami, ada dosa-dosa kami dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memiliki Allah yang luar biasa ketika kita meminta dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Apapun yang kita minta pasti akan diberi. Mari kita hayati pujian ini, kita bersama bangkit berdiri, menyanyikan Kidung Jemaat 455, kita pujikan dengan bangkit berdiri 2 kali. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Mintalah, mintalah, maka kan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah